datang di Tomat Talk Show Ormawa S1 Akuntansi bersama Tech Center Universitas Pamulang. Acara Tomat ini diikuti oleh 4 Ormawa, yaitu Hima S1 Akuntansi, Ashifa, Galeri Investasi, dan Tech Center Universitas Pamulang. Perkenalkan, saya Rera Emilia selaku moderator yang akan memandu jalannya talk show pada tema dan kesempatan kali ini. Halo kawan pajak, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Pada talk show kali ini kita akan membahas mengenai seputar pembinaan karakter, di mana teman-teman bisa langsung mendengar pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Nur Hayati, SDMAK. Gimana Bu kabarnya Bu? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Tadi sekarang gimana Bu? Apa ya? Lumayan makanya agak lit mundur nih ya. Dari yang Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu ya. terima kasih Laira. Baik, langsung saja dengan tema kita kali ini, yaitu mengenai pembinaan karakter. Pembinaan karakter merupakan proses untuk mengembangkan nilai-nilai positif pada diri seseorang, baik di lingkungan formal maupun non formal. Nah, kalau bicara tentang pembinaan karakter nih, rekan-rekan mahasiswa, apalagi di lingkungan kampus, ini identik dengan pribadi yang beretika, beretitude gitu ya Bu ya, tata krama. Karena seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, di Universitas Pamulang ini, bahkan mungkin di perguruan tinggi lainnya juga ada ya yang namanya kode etik gitu, baik untuk dosen, untuk mahasiswa, bahkan bagi staf juga ada ya Bu ya. Biasanya tuh ada di depan ruang kelas tuh, dipajang gitu ya Bu ya. Nah, untuk mahasiswa sendiri, pembentukan karakter itu semata-mata diharapkan agar saat mereka memasuki ke dunia kerja itu sudah siap dengan tantangan di dunia kerja itu yang profesional gitu. Dan dari sedikit pengertian dan contoh konkret tadi, gimana sih pembinaan karakter menurut Ibu dan itu penting. Pembinaan karakter. Kalau kita bicara karakter, sebenarnya karakter sendiri itu kan definisinya apa sih? Karakter itu kan memang alamiah, sudah ada dalam diri manusia. Artinya dari lahir itu sebenarnya karakter sudah ada. Tapi karakter itu tidak bisa berkembang karena kalau kita nggak bina, karena ada prosesnya tadi. Karakter sendiri itu mencakup apa? Sikap dan sifat gitu ya. Dua hal ini yang akhirnya membentuk karakter. Mengapa jadi penting? Karena kalau kita mau menjadi pribadi yang baik, justru harus ditanamkan hal-hal yang positif. Maka itu akan menjadikan kita itu berkembang, bertumbuh dengan baik. Sangat penting ya Bu ya, apalagi prosesnya ini pada diri seseorang. Ya, betul. Nah, gimana sih Bu cara Ibu menggambarkan karakter seseorang ini mempunyai karakter yang baik gitu Bu? Oke, gini. Kalau kita bicara dari konsep yang tadi ya, karakter itu terdiri dari sifat, kemudian sama sikap. Artinya berarti sebenarnya seseorang itu sudah punya nih dari lahir. Mungkin dia manusia tidak ada yang terlahir secara buruk bahasanya gitu ya, yang punya sifat-sifat buruk. Berarti ada proses di mana proses itu akhirnya menimbulkan sifat yang buruk tadi. Nah, kalau memang dasarnya kita baik, dari lahir sudah baik, kita punya yang namanya orang tua. Nah, di rumah itu pendidikan paling dasar itu dari keluarga, artinya dari papahnya, mamahnya. Dan sebenarnya karakter atau si sifat ini, si sifat ya bukan si karakter, si sifat ini sudah ada biologisnya loh, sudah turunan. Jadi tidak mungkin kalau orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya pencuri, anaknya baik. Berarti kalau anaknya baik, artinya sifat orang tuanya sebenarnya baik. Ya ada yang orang tuanya kok, maaf, peminum gitu, kemudian maling bahasanya, tapi kok anaknya baik ya, suka membantu, kok beda banget ya sama ayahnya, atau sebaliknya ayah ibunya baik tapi kok anaknya jadi pembohong. Nah itu berarti prosesnya itu memang tadi ada pengaruh X-nya itu apa? Bisa budaya, kemudian bisa lingkungan mana? Lingkungan mulai dari teman sebaya, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Kalau pertanyaannya bagaimana bisa kita melihat seseorang itu berkarakter baik? Mudahnya mungkin ya, secara kasat mata, kalau logika saya berpikir bilang seperti ini. Kalau orang yang rajin sholat, pasti baik nggak? Harusnya kan?
harusnya baik dong, karena dia tidak pernah meninggalkan kewajiban dia kepada Tuhan, bahasanya gitu ya. Mau agamanya apapun, ketika memang dia rajin ibadahnya kepada Tuhan, artinya harusnya soleh, soleha gitu kan. Artinya apa? Baik, jujur gitu kan, berempati, disiplin. Tapi ada, kenapa yang rajin ternyata tidak menjamin bahwasanya dia itu bersifat atau berkarakter baik. Nah, ini agak sulit kalau menentukan seseorang berkarakter baik di zaman yang saat ini ya. Agak sulit karena kita nggak, satu, mungkin kita melihat dia saat jam makan siang saja, artinya saat sholat zuhur, oh dia selalu sholat zuhur. Terus kita nggak ada yang tahu bagaimana dengan isyaknya, bagaimana dengan maghribnya, bagaimana dengan asannya, bagaimana dengan subuhnya. Jadi masih banyak yang harus diperhatikan kalau mau tahu orang itu baik. Artinya Anda memang tidak bisa hanya dari satu tadi. Anda pernah nggak punya janji sama dia misalnya? Ketika Rairan yang punya janji sama saya, terus sayanya menepati 1, 2 menepati, kemudian yang ketiga, keempat tidak menepati, berarti kan tidak tergolong baik. Atau saya bilang besok kita makan bareng yuk, saya traktir, terus saya beralih, wah nggak bisa, itu juga tidak bisa dibilang baik juga. Jadi banyak sisi yang harus kita lihat ya, tidak bisa rajin ngaji saja, atau rajin ke gereja, rajin sholat, kemudian bagaimana dia punya omongan, apakah bisa gitu kamu pegang amanahnya gitu, jujur tidak nih orang. Itu suatu hal yang benar-benar nggak bisa 1, 2, 3 gitu kalau menurut saya menentukan seseorang itu baik. Pertama sih memang paling benar adalah dari ucapan dulu. Kalau ucapan bisa dipercaya, insya Allah tindak tanduk lainnya akan mengikuti. Karena seseorang itu dibilang baik kalau ucapannya selaras dengan perbuatannya. Benar nggak? Betul. Nah, kalau misalnya dia aja sudah tidak bisa kita pegang ucapannya, bagaimana untuk hal yang lain? Kalau sholat bisa aja dibuat kan bahasanya gitu, kita nggak ada yang tahu soalnya, karena itu urusannya dia dengan Tuhannya bahasanya gitu. Kalau dengan kita kan hanya bagaimana dia berempati, bagaimana dia berucap, dan tadi memegang omongannya dia berkata seperti itu sih kalau saya. Berarti banyak sekali faktornya ya Bu ya saat proses tersebut. Banyak. Dari faktor-faktor tersebut Ibu yang paling berpengaruh gitu daripada itu. Orang tua Ya Bu ya. Orang tua nomor 1. Orang tua ini sangat berpengaruh. Baik dari lingkungan juga ya Bu ya sepertinya. Orang tua, kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah dulu, karena apa? Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah atau di kampus. Iya. Ya, daripada dia bermasyarakat. Iya. Ya, kalau udah di rumah paling kalau mau main ya main. Membaur sama tetangga. Saya boleh coba tanya ke Raira dalam seminggu berapa kali nongkrong sama masyarakat di rumah? Mungkin kayak pulang kuliah nih 1-2 jam gitu Bu. 1-2 jam itu Iya. selalu setiap hari? Tidak. Berarti dalam seminggu berapa? Tidak tentu itu. Paling 1-2 jam itu Iya. kan? Ya enggak? Iya. Tapi kalau di kampus, waktu kamu di kampus, coba kamu kumpul sama teman-teman kamu, teman sebaya? Hampir seharian sih Bu, berarti Nah. lanjut organisasi kan. Nah, berarti kan apa? Berarti teman kamu lingkungan sekolah kan bahasanya. Atau kalau kita sudah kuliah berarti di lingkungan kampus, di wilayah tempatnya. Dalam era modern nih Bu, gitu kita kan bicara sebagai mahasiswa nih, pasti kan ada pengaruh-pengaruhnya yang lumayan berbeda dari zaman dulu gitu, zaman sebelumnya. Nah, tantangan terbesar dalam zaman sekarang ini dalam pemilihan karakter itu apa sih Bu? Kalau sekarang tadi kan kalau memang dari awalnya sudah baik ya, dari orang tuanya udah baik, saya rasa sih untuk menghadapi dunia globalisasi atau era yang jahat ya sekarang, artinya jahatnya itu apa? Karena bullying di mana-mana gitu kan, kemudian penggunaan media sosial tanpa batas 1x24 jam. Artinya kalau kita sudah pegang gadget, ya pasti sudah lupa. Dan di situ ada banyak hal di sosmed itu ya. Artinya hal-hal yang lebih condong ke flexing bahasanya gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu, ini tuh orang enak banget ya hidupnya dan sebagainya. Ini kita nggak ada yang tahu. Bahkan konten-konten seperti wah itu liburan, tapi ternyata tidak liburan. Itu banyak kreator yang membuat seolah-olah liburan tapi ternyata indah. Tapi kalau di sisi negatifnya dia melihat wah itu orang liburan terus ya, enak ya, padahal bukan liburan.
Tapi kalau kita pandangnya sisi positif, keren ya bisa bikin video editing seperti itu. Jadi pola pikir kita nih larinya kemana terkait tadi tuh perkembangan teknologi. Kamu mau giring pikiran kamu kemana? Ke hal yang positif kah? Mau ke hal yang negatif kah? Kalau yang negatif, kalau memang udah dasarnya tadi ya ada rasa yang memang tidak puas, artinya kecemburuan sosial, karena kesenjangan sosial sekarang kan tinggi ya, apalagi dengan melihat ya contoh anak-anak sebaya saat ini beranggapan dia diajak jalan-jalan terus sama orang tuanya, wah asik dan semacamnya, kok saya enggak dan semacamnya. Nah ini jadi terlihat nih kesenjangan sosialnya, apalagi mereka mau ekspos, nah kita apalah bahasanya gitu, jadi kita merasa wah ini minder nih, lalu dia membuat hal-hal yang tidak baik tadi. Jadi balik lagi sih perspektifnya, Anda menggiring pikiran Anda kemana. Kalau memang sudah tertanamkan yang baik, empatinya tadi sudah bagus, kemudian disiplin, jujurnya, kemudian bahasanya artinya tanggung jawab, kedekatan dia dengan Tuhan, kedekatan dia dengan orang tua, saya rasa penggunaan gadget atau ada informasi terkait apapun ya yang memang buruk gitu, yang diupload di media sosial ataupun berita-berita elektronik, saya rasa nggak akan terpengaruh. Artinya dia cuma just to know, oke, ini. Jadi lebih wise untuk menyikapinya. Kecuali ya tadi kalau anak-anak yang kurang bimbingan, pasti akan lebih, wah saya sama dia bahagia tuh, tapi tahu-taunya kan banyak aja tuh akhirnya percaya sama orang yang nggak dikenal lewat media sosial, berakhir buruk. Ya, banyak sekali ya Bu ya. Jadi gimana sebenarnya internal di keluarga tadi, balik lagi ke sana. Baik, kalau untuk media sosial sendiri ini kita lebih ke bijak ya Bu ya. Dan niat kita gimana nih? Gitu. Perspektif Anda seperti mindsetnya gitu. Dan kita juga perlu saling sebelum sharing. Nah gitu. Karena belum tentu kita niatnya baik, saat sharing di medsos ini akan ditanggapi dengan baik pula. Iya. Netizen jahat katanya. Aduh, iya lagi. Tadi kan sudah disinggung ya Bu mengenai pengaruh dan dampak nih. Nah, gimana sih cara seorang dapat mengatasi pengaruh negatif dari lingkungan nih Bu? Saya pernah dapat kalimat bijak dari Profesor Sain. Kamu tahu ikan di laut? Air laut rasanya apa? Asin. Ikannya asin nggak? Kenapa dia nggak asin? Coba. Ya, jadi artinya walaupun asin lingkungan kita, dia masih tetap dengan jati diri dia sendiri. Ya, jadi tidak terpengaruh tadi. Bagaimana ya dengan dia meyakini apa yang sudah ditanamkan pada dia adalah hal-hal yang baik. So ketika ada yang jelek, ya dia tidak akan terimbas, tidak akan merespon dirinya, karena dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Berarti kedewasaan dalam berpikir ya Bu. Berpikir berarti karena kita bicara sikap, berarti kan tadi sifat yang sudah memang bisa aja biologis turunan gitu kan. Kemudian kalau sikap itu bagaimana kita merespon seseorang atau percakapan, mau dengan empati kita atau dengan tindakan bahasanya gitu ya, atau dengan pikiran kita yang tadi yang dibilang itu jelek, itu buruk, itu bagus gitu. Kemudian perasaan. Jadi 3 hal itu penting. Makanya kan ada ESQ, emotional quote gitu, bahasanya gimana yang harus dijalankan yang baik dan benar, balik lagi ke situ aja. Baik, terkait perilaku nih Bu. Kita kan akan lebih enak nih kalau misalkan dari langkah-langkah kecil aja dapat dilakukan secara berkelanjutan begitu ya Bu. Kira-kira apa sih Bu kebiasaan sehari-hari gitu, kebiasaan kecil yang dapat membantu gitu? Buang sampah pada tempatnya. Benar, buang sampah pada tempatnya. Kita hanya bisa memastikan sampah itu terkumpul di tong sampah. After dari tong sampah mau dihapus kemana bukan tanggung jawab kita. Itu hal kecil, memang terlihat sederhana tapi efeknya besar. Di bulan apa? Bulan November, Desember, Januari. Kalau kita nggak aware itu, jadinya banjir. Selokan penuh, itu hal sederhana sih, buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau kita lakukan itu dengan baik, even ya tadi kita setelah dia dari tong sampah nggak tahu nih si abang mau buang di mana bahasanya, tapi kita sudah melakukan itu dengan baik. Artinya ya sudah mengurangi ya tadi minimal banjir di lingkungan, artinya bersih lah.
sampah buang pada tempat. Terus setelah selesai mungkin ya dari kegiatan sekolah agar tidak berantakan, ya udah dirapikan. Tapi yang impact besar keberlanjutan ya tadi saya bilang yaitu sampah. Karena masih aja ada yang cuek kan, udah di jalan tuh buang. Atau buang puntung rokok di jalan gak bakalan kena. Tapi kita nggak tahu di belakang kita siapa atau merokok. Itu kan abunya kemana-mana. Dan dia nggak tahu di kanan kirinya apa iya ada yang pakai helm bahasanya. Itu kena mata dan semacamnya bagaimana. Itu aja sih, itu hal sederhana tapi impactnya tadi sustain bahasanya. Iya betul sekali dia terkait buang sampah nih gitu kan, karena kita aja yang udah besar nih, kita sebagai mahasiswa nih kadang-kadang masih suka bandel, ibu jujur aja nih kita suka bandel tentang sampah nih, kadang-kadang suka jahil juga kayak diselipin aja lah gitu. Ternyata itu sangat penting ya Bu ya. Kan kemarin kejadian kan banjir Iya. hujan 1 hari dan itu Jakarta udah penuh dengan air bah. Jadi antara apakah salah karena manusianya bertindak tadi buang sampah nggak pada tempatnya atau memang drainasenya gitu. Tapi kan kalau kita balik ke tema, saya lebih koreksi diri apa jangan-jangan salah kita nih. Kalau kita lihat dari judul itu kan pembinaan karakter. Nah, pembinaan itu kan berarti ada tuntunan sehingga sesuatu ini terbentuk. Nah, kira-kira apa sih perbedaan karakter bawaan dan karakter yang dibentuk dari lingkungan? Oke, karakter bawaan. Contohnya tadi ya, kita balik lagi ke poin yang pernah saya bilang. Anda punya orang tua yang baik hati atau memang biasanya punya empati tinggi. Empati tinggi itu nggak bisa kita paksain orang. Ya contohnya saya nggak mau well sama si A misalnya, tapi saya dipaksakan ayo dong, itu kasihan loh. Itu nggak bisa karena empatinya nggak ada. Ya, emosionalnya dia nggak ada, jadi lebih cuek. Ada orang yang cuek bahasanya, karena udah dasarnya cuek. Mau diapain juga nggak bakalan tergerak kecuali memang dia melihat hal yang akhirnya membuat paradigma pikiran dia bilang oke, saya bantu. Tapi kalau orang yang udah empati tanpa diminta tolong pun bahasanya ya, pasti akan langsung refleks dia kerjain. Wah, baik sekali kalau misalkan dia udah ada inisiatif. Iya. Nah, gitu. Karakter bawaan itu kan berarti sudah melekat pada diri seseorang. Nah, Kalau yang tidak, Iya. yang tidak melekat, contohnya adalah kita mungkin bisa ngajarin seseorang untuk disiplin tadi. Kalau disiplin saya rasa kita dari kecil sampai saat ini pun sampai saat ini saya pun masih mencoba untuk bagaimana disiplin waktu, disiplin terkait tanggung jawab dan semacamnya. Itu masih tetap kita perlu warning dari teman. Ini loh yang baik. Nah itu karena misal kayak Raira, waktunya lebih banyak di kampus. Ketika harus dia jam makan siang, tapi bilangnya nanti. Nah itu udah termasuk disiplin. Kenapa? Makan aja disiplin. Kalau kamu sakit, nah jadi semua yang harusnya dischedulekan ABC mundur toh. Nah itu akibat dari hal kecil nggak disiplin makan. itu pada diri sendiri ya Bu. Iya, dari nggak disiplin makan aja. Yang sehari-hari yang sering kita lakukan antar aja. Ini dulu tanggung. Kata tanggungnya itu bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Masalahnya atau sedangkan kita makan butuh waktu berapa lama sih? 5 atau 10 menit Iya. selesai. Gitu. Ya, kalau karakter yang sudah melekat itu positif, pasti kan akan membantu dia di masa depan nih Bu. Betul. Nah, gimana sih Bu cara pembinaan karakter ini dapat membantu seseorang menghadapi tekanan atau kegagalan di masa depan gitu? Kegagalan ini maksud kegagalan di sini apa nih? Kegagalan karir? Ya, bisa jadi Bu, karena untuk masa depan kita nih sebagai mahasiswa gitu. Karakter tadi lalu kalau menurut saya nggak ada tuh yang namanya gagal. Kenapa saya bilang? Mungkin masanya adalah itu masa untuk belajar, bukan gagal. Tapi kadang seseorang menganggap itu adalah suatu hal yang gagal. Justru malah ketika lagi muda gini nih, manfaatin waktu untuk membuat kesalahan atau banyak-banyak bikin gagal deh. Karena apa? Anda bisa ujian ulang, bisa bisa remedial bahasanya. Karena waktu Anda masih banyak tuh. Ketika 17 tahun misalnya, kamu gagal kalau dibilang karir apa ya? Contohnya dari Raira deh. Raira mau apa? Kemudian gagalnya di mana? Gagalnya itu kemarin saat mau masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Kalau misalnya dianggap suksesnya adalah masuk perguruan tinggi negeri, contohnya berarti sama seperti yang saya hadapi. Saya untuk masuk S3 Unpad itu gagal tesnya 5 kali. Artinya
tahapan-tahapan itu ya sudah, itu dianggap adalah tangga lompatan untuk kita sukses, bukan gagal artinya. Jadi kita belajar untuk berproses kalau saya bilang, karena di hidup nggak ada kata gagal. Even kamu misalnya tujuan kamu adalah universitas negeri, tapi apakah di universitas negeri tersebut menjamin Anda sukses? Iya, betul. Nggak ada toh. Iya. Sama, kamu masuk Unpam sekarang, Punten. Apakah di Unpam kamu tidak akan sukses? Nggak ada. Segala sesuatu jalur itu sudah ada jalannya kalau menurut saya. Cuma bagaimana tadi mengembalikan diri kita bahwasanya mengarahkan hal negatif, karena kita lagi gagal, bahasanya kamu bilang, wah saya gagal nih masuk Universitas Indonesia, wah saya sih nggak bisa masuk universitas negeri. Nah itu kalimat seperti itu, percaya nggak percaya, sudah mempengaruhi bawah sadar kamu bahwasanya diri kamu memang tidak layak. Apa bedanya dengan ketika kita sebagai lulusan swasta bahasanya gitu ya, lalu bertanding, bersaing dengan universitas-universitas negeri pada suatu perusahaan benefit atau perusahaan PMA. Anda pasti akan melihat, wah saya mah bukan apa-apa, lawan-lawannya anak UGM, lawan-lawannya anak UI. Tapi apakah itu menjadi hambatan? Yang menjadi hambatan adalah pikiran kita sendiri yang menghambat, ya kan? Menghambat untuk, wah saya mau bukan apa-apa. Dari kalimat wah saya mau bukan apa-apa, artinya Anda tidak memberikan apresiasi pada diri kamu, bahwasanya kita ini mampu. Kalau kamu sudah bicara kamu mampu, coba deh, energi kamu mulai dari kaki sampai kepala itu pasti udah oke, pasti mau jalan. Tapi begitu Anda sudah hands up, nyerah, dapat jalan nggak? Kuncinya satu, jangan pernah ngeluh apapun itu. Ketika kamu ngeluh, percaya nggak percaya, yang namanya tadi nih semangat jadi drop. Lihat deh, kalau hari-hari udah mulai ngeluh, aduh capek, itu pasti udah badan yang harusnya bisa up gitu ya, tapi jadi udah, atau nggak asik hari ini, kata kuliahnya gini, udah tuh nanti akhirnya sampai sepanjang hari itu kamu akan ya udah bad day jadinya. Coba Afirmasi positif itu sangat penting untuk diri sendiri ya. Betul. Nah, terkait afirmasi positif nih Bu, dan pertanyaan terakhir nih sayangnya, kira-kira apa sih pesan dan harapan Ibu terkait karakter dan etika mahasiswa Universitas Pamulang nih Bu? Kalau saya lihat ya, alhamdulillah selama saya jadi dosen ya, mengajar di Universitas Pamulang, sebenarnya anak-anak di Universitas Pamulang itu punya karakteristik dan kepribadian yang unik, dan masing-masing personal punya personalitinya masing-masing. Artinya harapan saya sih kalian yang memang bisa sukses dengan jalurnya masing-masing dan tidak saling melihat perbandingan tadi ya, kesenjangan sosial tanpa melihat status sosial kita apa. Tapi berharapnya adalah kalian tuh bisa justru malah saling bahu-membahu. Artinya apa? Bantu teman. Ya, dengan hal kalimat bantu teman itu kita nggak tahu nanti di kedepannya seperti apa. Contoh mungkin Raina akan menjadi seorang business woman. Begitu butuh teman yang lama, kan otomatis kalau sudah punya kaitan erat ya, hubungan erat, kamu udah bisa tolongin saya dong bahasanya. Teman-teman tadi yang punya empati baik, jadinya kira-kira oke, apa yang bisa saya bantu. Konteksnya tidak selalu melulu terkait uang ya. Karena bantu teman itu bisa orang datanglah kalau ada maunya, ada uangnya. Enggak. Bantu teman tuh apapun, ide mungkin atau sekedar ngobrol, tukar sharing pikiran, itu pun udah saling bantu energi kalau saya bilang. Yang tadinya temannya butuh didengarkan, lalu si temannya itu bisa mendengarkan lawan bicaranya, jadi bisa semangat lagi kan. Artinya saling gotong royong lah, saling bahu-membahu karena di sekarang sangat sulit ya, jarang ya orang mau aware kepada lingkungan, kepada teman, ya kepada sekitar. Saran dan pencerahan yang sangat bagus ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat, dan tentunya kita mengharapkan yang terbaik ya Bu ya, untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang. Oke, baik, sukses selalu untuk mau Universitas Pamulang. Amin. Dari yang saya tangkap dapat disimpulkan bahwa pembinaan karakter seseorang
bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas secara intelektual maupun sosial. Pembinaan karakter dapat dilakukan melalui pembiasaan, pengalaman, dan mencontoh keteladanan yang sudah ada. Karakter yang baik juga berperan penting dalam mengatasi pembentukan moral dengan harapan tata krama dan etika berjalan beriringan sehingga menciptakan pribadi yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, sekian talk show Ormawa S1 Akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Hayati. Sami-sami Raya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya maupun teman-teman semua. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.